selama kita berpegang kepada kepemimpinan ulama dan untuk memenangkan agama, pasti menang. Takbir. Pasti ada tantangannya. Kita dengarkan tantangan seperti apa dari Ustadz Farid Okbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kebenaran tidak mungkin berjalan tanpa tantangan. Sebagaimana adanya siang, adanya malam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan jamak. Ketika menyebutkan kegelapan-kegelapan bukan satu, tapi apa? Plural, jamak. Ketika menyebutkan wan nur, cahaya, dia menyebutkan apa? Tunggal, singular. Maknanya kebenaran ada berapa? Cuma satu. Kebatilan akan banyak seperti kegelapan-kegelapan itu, tetapi kebenaran cuma satu. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Memang betul orang-orang kafir itu berpaling dari kebenaran itu. Makanya siapa penentang-penentang kebenaran? Kita yang ingin memenangkan Islam, siapa penentangnya itu? Allah sebutkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah ini, Islam ini, dengan mulut-mulut mereka. Tetapi wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi kebenaran Allah ini, Islam ini pasti menang meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Allahu Akbar. Siapa manusia paling mulia di dunia? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengganggu orang, beliau tidak pernah menyakiti orang. Hatta sama musuhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengganggu. Tapi apa yang terjadi? Sunnatullah, Allah tetapkan Nabi Muhammad, manusia hebat ini, dihadang oleh kekuatan setan-setan manusia dan jin. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah menyebutkan itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Begitulah Allah jadikan setiap para nabi musuh-musuhnya dari jenis setan-setan manusia dan jin. Manusia dulu atau jin dulu? Manusia dulu atau jin dulu? Manusia dulu sebutkan. Setan-setan manusia dan jin. Bukan main itu kan? Kita menghadapi satu manusia aja kelabakan. Gimana kalau banyak? Bagaimana kalau kemudian mereka berkumpul semuanya? Ditambah lagi kekuatan setan jin. Tidak mungkin kita menang kecuali kita bergantung kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kita punya contoh, Nabi Yusuf alaihissalam sendirian merubah Mesir, seorang diri. Nabi Musa alaihissalam dengan sekelompok kecil pengikutnya bisa meruntuhkan Fir'aun dengan segala kekuatan bala tentaranya, tanpa senjata, tanpa pasukan. Dari mana kemenangan itu? Dari Allah. Mengapa kita umat Islam Indonesia yang mayoritas ini, kenapa kita tidak bisa menang? Kita harus menang. Allahu Akbar. Tetapi yang kalian harus tahu, siapa penghadang kekuatan Islam ini? Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud.
walladzina asyraku. Kamu akan temukan manusia-manusia yang paling benci kepada kalian orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Lihatlah di Palestina bagaimana Yahudi itu membantai umat Islam, penduduk Palestina di hadapan mata dunia. Mereka menutup matanya semuanya, tidak dianggap teroris. Tapi orang Islam yang soleh, yang berjanggut, yang tidak mengganggu orang, dibilang apa? Teroris. Jahat mereka itu. Yahudi dengan kaki tangannya sekalian. Dan Yahudi inilah kata Nabi nanti yang akan menghantarkan keluarnya Dajjal. Dajjal akan keluar dari Khurasan, wilayah Iran, yang akan dihantar oleh 70.000 dari orang-orang Yahudi. Maknanya Yahudi ngapain? Mempersiapkan kekuasaan Dajjal. Kemudian yang kedua, walladzina asyraku, yang paling benci kepada kalian orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? RRT dan kelompoknya. Saudara lihat kan bagaimana perilaku mereka kepada Uighur, saudara-saudara muslim kita di sana. Ada apa dengan Cina? Ada apa dengan kejahatan mereka? 5 juta saudara-saudara kita kaum muslimin dimasukkan ke dalam kem-kem konsentrasi, disiksa oleh mereka. Ada apa di sana sekalian? Di sanalah keluarnya nanti Ya'juj wa Ma'juj. Yang ada di dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj wa Ma'juj akan muncul dari sekitar wilayah Uighur sana. Ya, Azerbaijan, Armenia, wilayah-wilayah itu sampai kepada Xinjiang dan sebagainya. Dari sanalah akan keluarnya pengikut-pengikut Ya'juj wa Ma'juj. Dan mereka oleh Rasulullah disebutkan matanya sipit-sipit. Tapi bukan antum ya. Yang dari sana tuh. Yang dari sana tuh. Tetapi mereka orang-orang musyrik, bukan orang muslim. Makanya jangan underestimate. Mereka bekerja siang malam. Kira-kira mereka ada di Indonesia enggak? Ada di Indonesia enggak? Siapa mereka? Asing dan asing. Sekarang mereka terus menggerogoti kekuasaan kita, kekayaan kita. Kalian jangan tidur. Kalian harus perhatikan kerja-kerja mereka. Mereka berjumpa ini. Pengikut Dajjal dengan pengikut Ya'juj wa Ma'juj itu bertemu. Ini pernah diungkap oleh Wikileaks. Pertemuan itu yang mereka bicarakan bagaimana melumpuhkan kekuatan Islam di Indonesia. Karena kekuatan Islam bisa menjadi hal yang sangat menakutkan buat mereka. Apalagi ada pemimpin 212 ini. Allahu Akbar. Saya khawatir malam ini dia nggak pulang. So ditawari ibu-ibu dapat istri lagi, susah kita pulang. 212 telah menggoncang dunia. Dengan kalemnya, dengan tenangnya, dengan damainya, dengan persaudaraannya, dengan kebersihannya, dengan peradabannya. Hebat umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Tapi jangan ini kemudian tidak menjadi kekuatan. Makanya kita harus turun semua. Kita butuh cuma 2. Militansi untuk membela Islam, dan yang kedua butuh pengorbanan dengan harta dan jiwa kita. Tanpa itu jangan berharap kita akan menang sekalian. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hakikat orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu di dalam hatinya, mereka kemudian berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Kalau tanpa pengorbanan, ngomong saja, kita nggak akan menang, hanya cuma ngomong saja. Makanya peradaban Islam tidak akan pernah berjaya hanya dengan ceramah. Kita ini hanya sekedar untuk menyapa, silaturahmi. Tapi kelanjutannya, ayo kita berbuat masing-masing dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Mungkin di antara kalian ada politikus,
Mungkin di antara kalian ada ilmuwan, mungkin di antara kalian ada pengusaha, mungkin di antara kalian ada guru-guru, dosen-dosen, dan pemuda-pemuda hebat yang masing-masing bisa menggunakan kemampuan dan kehebatannya sekali lagi fokus untuk memenangkan Islam. Mudah-mudahan dengan itu kita ketemu di satu titik, kita akan melihat kejayaan Islam di Indonesia insyaallah. Allahu Akbar. Normalnya kegelapan itu banyak, tapi cahaya cuma satu. Berarti kesesatan itu banyak, dan sesama kesesatan saling dukung-mendukung. Ada 10 ayat tentang An-Nur dan Al-Zulumat di dalam Al-Quran. Itu dipasangkan. Kegelapan-kegelapan cahaya, kegelapan-kegelapan cahaya. Tapi alhamdulillah beliau berikan tadi solusinya. Ada satu resep di dalam Al-Quran beliau sampaikan, tetapi saya ambil makronya dulu, bahwa yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan berlapis-lapis adalah Al-Quran. Jadi barang siapa yang senantiasa kembali kepada Al-Quran pasti bisa keluar dari kegelapan demi kegelapan yang berlapis-lapis itu. Nah, beliau tadi berikan tantangannya. Tantangan terbesar adalah Yahudi, tantangan kedua adalah musyrik. Yahudi dengan berbagai macam bentuknya. Ada Yahudi Arab, ada Yahudi Melayu. Betul? Musyrik juga gitu. Ada musyrik Arab, musyrik Eropa, Amerika, dan ada musyrik Melayu. Ini tantangannya. Dan inilah dua kelompok yang paling jahat sama kita. Sampai kapanpun. Tapi untuk Nasrani ada dua. Ada walan tardo angkal Yahudi walan Nasara. Tapi ada aqrabuhum mawaddatan. Kalau orang Nasrani ini ada dua mereka. Ada musuh bebuyutan Islam, tapi ada orang yang paling dekat sama Islam, itu Nasrani. Nah terakhir beliau bilang, kalau mau menang, musuhnya siapa tadi? Yahudi dan musyrik. Kalau Nasrani, ada dua. Ini harus paham nih musuhnya nih. Ada yang sangat memusuhi, tapi ada juga yang sangat dekat. Kata beliau tadi, supaya menang melawan mereka butuh dua. Apa? Militansi, dua pengorbanan. Allahu Akbar.